Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang kesetimbangan kimia bagian 1. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 1. Diketahui reaksi kesetimbangan A2 gas ditambah 2B solid menghasilkan 2AB gas. Delta H sama dengan min 20 kJ. Tentukan arah pergeseran kesetimbangan jika A. Suhu tetap konsentrasi AB ditambah B. Suhu tetap konsentrasi B ditambah C. Suhu tetap volume diperbesar. D. Suhu tetap tekanan diperbesar. E. Suhu dinaikkan. Ingat, pada video rumus lengkap kesetimbangan kimia, jika salah satu konsentrasi zat ditambah, maka bergeser ke arah lawan. Jika salah satu konsentrasi zat dikurangi, maka bergeser ke arah zat tersebut. Komponen yang tidak dapat menggeser kesetimbangan adalah zat murni dengan wujud solid atau S dan liquid atau L. Sehingga yang A, AB terletak di kanan. Sehingga jika konsentrasi AB ditambah, maka bergeser ke kiri. Yang B wujudnya solid. Sehingga penambahan atau pengurangan zat B tidak menggeser kesetimbangan. Jadi, tidak bergeser atau tetap. Berikutnya, ingat pengaruh volume dan tekanan. Jika volume diperkecil atau tekanan diperbesar, reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Jika volume diperbesar atau tekanan diperkecil, reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Jika jumlah koefisien kiri sama dengan jumlah koefisien kanan, maka volume dan tekanan tidak menggeser kesetimbangan. Perhatikan reaksi pada soal. Zat yang berpengaruh hanya fase gas atau G dan fase aquos atau AQ. Sedangkan yang tidak berpengaruh adalah fase solid atau S dan fase liquid atau L. Jadi, pada soal, jumlah koefisien kiri sama dengan 1, sebab zat B dalam fase solid jadi tidak diperhitungkan. Sedangkan jumlah koefisien kanan sama dengan 2. Sehingga yang C, jika volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien yang besar. Artinya, bergeser ke kanan. Yang D, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien yang kecil. Artinya, bergeser ke kiri. Berikutnya, ingat pengaruh suhu. Jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau delta H positif. Jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau delta H negatif. Agar lebih mudah, hafalkan konsep berikut. Jika delta H positif, maka endoterm kanan, eksoterm kiri. Jika delta H negatif, maka endoterm kiri, eksoterm kanan. Perlu kalian ingat, suhu dinaikkan pasti ke endoterm, dan suhu diturunkan pasti ke eksoterm. Tetapi, endoterm ke kiri atau ke kanan
tergantung delta H reaksi pada soal. Begitu juga eksoterm. Ke kiri atau ke kanan juga tergantung delta H reaksi pada soal. Nah, reaksi pada soal, delta H-nya negatif. Artinya, endoterm kiri dan eksoterm kanan. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke reaksi endoterm, yang artinya bergeser ke kiri. Soal nomor 2. Diketahui reaksi kesetimbangan H2 gas ditambah Cl2 gas menghasilkan 2 HCl gas. Delta H sama dengan min A kilokalori. Apa saja yang dapat dilakukan supaya diperoleh gas HCl sebanyak-banyaknya? Pada reaksi, gas HCl berada di kanan. Jadi, diupayakan kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Yang pertama, pengaruh konsentrasi. Supaya bergeser ke kanan, maka konsentrasi H2 diperbesar, konsentrasi Cl2 diperbesar. Selanjutnya, pengaruh volume dan tekanan. Untuk mengetahui pengaruh volume dan tekanan, maka harus dicari dahulu jumlah koefisien kiri dan jumlah koefisien kanan. Pada reaksi di soal, jumlah koefisien kiri adalah 1 plus 1 sama dengan 2. Dan jumlah koefisien kanan juga 2. Ingat, jika jumlah koefisien kiri sama dengan jumlah koefisien kanan, maka volume dan tekanan tidak berpengaruh atau tidak menggeser kesetimbangan. Jadi, penambahan atau pengurangan volume dan tekanan tidak bisa menggeser kesetimbangan ke kanan. Selanjutnya, pengaruh suhu. Ingat, jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau delta H positif. Jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau delta H negatif. Reaksi pada soal, delta H-nya negatif. Artinya, endoterm kiri dan eksoterm kanan. Sehingga, supaya bergeser ke kanan, harus bergeser ke reaksi eksoterm. Artinya, suhu diturunkan. Jadi, supaya diperoleh gas HCl sebanyak-banyaknya, hal yang bisa dilakukan adalah konsentrasi H2 diperbesar, konsentrasi Cl2 diperbesar, suhu diturunkan. Soal nomor 3. Soal ini tipe soal pilihan ganda. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. 2NO gas ditambah O2 gas menghasilkan N2O4 gas. Delta H sama dengan min A kilokalori. Faktor yang dapat memperbesar pembentukan gas N2O4 adalah untuk memperbesar pembentukan gas N2O4, reaksi harus bergeser ke kanan. Sebab gas N2O4 posisinya ada di kanan. Nah, saya akan bahas pilihan jawaban satu persatu. Yang benar adalah yang menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Pilihan A, jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang lebih besar. Pada reaksi di soal, jumlah koefisien kiri adalah 2 plus 1 sama dengan 3. Jumlah koefisien kanan adalah 1.
Karena koefisien yang besar sebelah kiri, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Pilihan A salah. Pilihan B, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Pada reaksi di soal, delta H-nya negatif. Artinya, endoterm kiri dan eksoterm kanan. Sehingga, kesetimbangan bergeser ke kiri. Pilihan B salah. Pilihan C, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Jumlah koefisien kiri sama dengan 3, dan jumlah koefisien kanan sama dengan 1. Sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan. Pilihan C benar. Pilihan D ditambah katalis. Pada video rumus lengkap kesetimbangan kimia, sudah saya jelaskan kalau katalis tidak menggeser kesetimbangan, tetapi fungsinya untuk mempercepat tercapainya reaksi kesetimbangan. Sehingga pilihan D salah. Pilihan E, jika konsentrasi zat dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke arah zat tersebut. Reaksi adalah zat yang berada di sebelah kiri. Jadi, jika reaksi dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke kiri juga. Sehingga, pilihan jawaban E salah. Jadi, jawaban yang benar adalah C, tekanan diperbesar. Soal nomor 4. Soal ini tipe soal pilihan ganda. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. 2SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Jika volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang lebih besar. Pada reaksi di soal, jumlah koefisien kiri adalah 2 plus 1 sama dengan 3. Jumlah koefisien kanan adalah 2. Karena koefisien yang besar sebelah kiri, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Ingat, pada rumus lengkap kesetimbangan kimia, nilai Kc hanya dipengaruhi oleh suhu. Selain suhu, nilai Kc selalu tetap. Jadi, jawaban yang benar adalah D, kiri, nilai K tetap. Soal nomor 5. Soal ini tipe soal pilihan ganda. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. 2SO3 gas menjadi 2SO2 gas ditambah O2 gas. Delta H sama dengan plus A kilojoule. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Pada reaksi di soal, delta H-nya positif. Artinya, endoterm kanan dan eksoterm kiri. Sehingga, kesetimbangan bergeser ke kiri. Nilai Kc dipengaruhi oleh suhu. Jika akibat pengaruh suhu, kesetimbangan bergeser ke kiri, maka nilai Kc berkurang. Dan jika bergeser ke kanan, nilai Kc bertambah. Jadi, yang perlu diingat, nilai Kc berkurang atau bertambah bukan dari suhu dinaikkan atau diturunkan, tetapi melihat pergeserannya ke kiri atau ke kanan.
Nah, pada soal ini, karena pengaruh suhu diturunkan, reaksi bergeser ke kiri, maka nilai Kc berkurang. Jadi, jawaban yang benar adalah E, kiri, nilai K berkurang. Soal nomor 6. Soal ini tipe soal pilihan ganda. Reaksi berikut yang tidak dipengaruhi oleh perubahan tekanan dan volume adalah, ingat, perubahan tekanan dan volume tidak berpengaruh jika jumlah koefisien kiri sama dengan jumlah koefisien kanan. Nah, saya akan bahas pilihan jawaban satu persatu. Yang benar adalah yang jumlah koefisien kiri sama dengan jumlah koefisien kanan. Pilihan A, jumlah koefisien kiri 1 plus 3 sama dengan 4, dan jumlah koefisien kanan 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi, jumlah koefisien kiri dan kanan tidak sama. Pilihan A salah. Pilihan B, jumlah koefisien kiri sama dengan 1, dan jumlah koefisien kanan sama dengan 2. Jadi, jumlah koefisien kiri dan kanan tidak sama. Pilihan B salah. Pilihan C, hati-hati dengan pilihan C. Koefisien yang diperhitungkan adalah koefisien dari zat yang wujudnya gas atau G dan aquos atau Aki. Karena H2O fasenya liquid, jadi tidak diperhitungkan. Sehingga jumlah koefisien kiri sama dengan 1 dan jumlah koefisien kanan 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi, jumlah koefisien kiri dan kanan tidak sama. Pilihan C salah. Pilihan D, jumlah koefisien kiri 1 plus 1 sama dengan 2. Dan jumlah koefisien kanan 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi, jumlah koefisien kiri dan kanan sama. Sehingga pilihan D benar. Pilihan E, jumlah koefisien kiri 1 plus 1 sama dengan 2, dan jumlah koefisien kanan sama dengan 1. Jadi, jumlah koefisien kiri dan kanan tidak sama. Pilihan E salah. Jadi, jawaban yang benar adalah D. H2O gas ditambah CO gas menghasilkan H2 gas ditambah CO2 gas. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 1 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.